Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada tugas kali ini kami akan membuat suatu produk mengenai bakpao rainbow. Nah, pada produk ini kami akan melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang kami akan lakukan ini. Adapun anggota dari kelompok praktek pada kali ini adalah Jumarni, Julia Wahyuningsih, dan Nelsi Antonius Kalah. Baiklah, untuk membahas mengenai apa sih itu bakpao rainbow akan kami bahas pada slide berikutnya, dan studi kelayakan apa saja yang juga akan dilaksanakan. Jadi produk bakpao yang akan diproduksi dan dipasarkan merupakan salah satu produk bioteknologi pangan, yakni memanfaatkan mikroorganisme dalam proses produksinya. Nah, mikroorganisme yang digunakan itu adalah Saccharomyces cerevisiae yang merupakan salah satu mikroorganisme, tepatnya adalah salah satu dari jenis fungi atau jamur. Nah, fungsi utama dari Saccharomyces cerevisiae ini adalah mengembangkan adonan. Pengembangan adonan terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 selama fermentasi. Seperti judul pada slide yang pertama tadi, yakni pembahasan pada kesempatan kali adalah mengenai studi kelayakan usaha kami. Nah, dalam melakukan studi kelayakan usaha itu ada beberapa tahapan yang dilaksanakan. Yang pertama itu ada penemuan ide proyek, yang kedua ada tahap penelitian, yang ketiga ada tahap evaluasi proyek, yang keempat pengurutan usaha yang layak, yang kelima tahap perencanaan pelaksanaan usaha, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan usaha. Nah, untuk membahas mengenai apa sih poin dari tahap yang pertama sampai tahap yang terakhir itu, nah selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh teman presentator saya. Baik, kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu penemuan ide usaha. Nah, ide usaha dalam pembuatan produk bakpao untuk diproduksi dan dipasarkan ini tidak semerta-merta muncul begitu saja, melainkan hasil seleksi dari beberapa produk yang sempat terpikirkan akan dipasarkan di Sebatik nantinya. Di antaranya ada roti gembung, es krim, dan juga bakpao. Nah, untuk roti gembung dan es krim ini sendiri merupakan produk yang telah banyak sekali dipasarkan di daerah Sebatik. Sedangkan untuk bakpao itu terbilang masih jarang. Sehingga dari ketiga produk ini kami memutuskan untuk memproduksi dan memasarkan bakpao. Nah, hal ini dikarenakan minat masyarakat di daerah Sebatik terhadap makanan atau kue bakpao ini cukup besar, namun tidak banyak dari pedagang atau penjual kue yang menjual bakpao ini, sehingga usaha ini bisa dibilang memiliki peluang yang begitu besar dibandingkan kedua produk sebelumnya. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu tahap penelitian. Nah, pada tahap ini terlebih dahulu kami mengumpulkan data atau informasi seputar bakpao, yaitu meliputi alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bakpao, kemudian proses atau cara pembuatan produk itu sendiri, kemudian bagaimana proses pengemasan yang menarik atau unik sehingga dapat menarik minat konsumen untuk datang membeli produk kami tersebut. Kemudian mengumpulkan data seputar pembeli yang biasa membeli bakpao. Misalnya itu mulai dari kalangan anak-anak, ibu-ibu, atau segala kalangan usia dan jenis kelamin yang menyukai makanan bakpao tersebut. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu tahap evaluasi. Nah, di tahap ini perlu dilakukan analisis sementara mengenai kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika usaha bakpao ini
kami laksanakan. Di antaranya yang menjadi pertimbangan utama yaitu ada kemungkinan perputaran modal yang akan terlaksanakan atau tidak. Kemudian apakah dalam membutuhkan tempat usaha ini itu memerlukan modal yang besar atau tidak. Kemudian kemudahan penjualannya nanti seperti apa, dan keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditimbulkan. Nah, setelah semua kemungkinan-kemungkinan yang diamati, kemudian itu dipertimbangkan dan diperhitungkan lagi. Setelah itu baru diputuskan untuk menjalankan usaha bakpao ini. Nah, meskipun memang tidak akan terlepas dari segala kemungkinan negatif yang akan terjadi. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, yaitu pengurutan usaha yang layak. Jadi, pada tahapan yang keempat ini, kami memilih usaha bakpao Rainbow. Kemungkinan akan menguntungkan karena selain bahan baku yang murah dan mudah didapatkan, selain itu bakpao ini juga dapat awet atau tahan lama apabila disimpan pada lemari es dan ketika hendak dimakan bisa langsung dikukus atau di steam. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu tahap rencana pelaksanaan usaha. Jadi, usaha ini akan dilaksanakan pada akhir Desember mendatang. Terkait alat-alat yang digunakan yaitu menggunakan alat yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian, modalnya bisa didapatkan dari uang sesama anggota kelompok. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan usaha. Jadi, produksi bakpao Rainbow ini akan dilaksanakan di Sebatik pada hari Selasa 29 Desember 2020 pada pukul 9 pagi. Itu saja penyampaian studi kelayakan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.